Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan analisis strategi pemasaran UMKM pada tahun Rizky Fatmawati. Latar belakang dalam tugas ini adalah UMKM yang semakin menjamur dan diminati oleh individu atau kelompok yang ingin berusaha. Namun di tengah itu banyak juga persoalan kesulitan yang dialami oleh UMKM. Salah satunya adalah bidang pemasaran. Next. Nah, ini dia rumusan masalahnya. Dan pertama, apa yang dimaksud pemasaran, manajemen pemasaran, dan strategi pemasaran. Kemudian, apa saja konsep dalam strategi pemasaran. Ketiga, apa saja kesulitan yang dialami UMKM dalam menerapkan strategi pemasaran. Kemudian, apa bentuk nyata pengabdian terhadap masyarakat dengan membantu pelaku UMKM dalam menyempurnakan strategi pemasaran. Yang kelima, apa bahan pembelajaran dalam membuat dan mengembangkan usaha. Kemudian tujuan kami adalah mengetahui pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, dan strategi pemasaran. Kemudian mengetahui apa saja konsep dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh UMKM. Yang ketiga, mengetahui kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pemasaran. Yang keempat, mengetahui bentuk nyata pengabdian terhadap masyarakat dengan membantu pelaku UMKM dalam menyempurnakan strategi pemasaran. Yang kelima, mengetahui bahan pembelajaran dalam membuat dan mengembangkan usaha. Kemudian ada manfaatnya sebagai acuan dalam membangun serta mengembangkan usaha. Kemudian memperkenalkan teori pemasaran berdasarkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melatih kegiatan analisis pada suatu objek. Yang keempat, melatih mengkorelasikan teori dengan fakta yang terjadi. Yang kelima, memperluas ilmu pengetahuan. Kemudian landasan teori yang kami ajukan dalam tugas kali ini adalah pemasaran, manajemen pemasaran, kemudian strategi pemasaran. Lalu di strategi pemasaran ada STP yang singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian ada marketing mix, 4P, price, product, promotion, dan place. Kemudian adalah consumer behavior yang meliputi psychological needs, safety needs, social needs, dan personal needs. Kemudian yang kelima adalah branding. Branding ini yaitu meliputi nama, istilah, simbol desain, atau kombinasinya untuk mengidentifikasi suatu produk. Yang keenam adalah brand awareness. Fungsinya untuk menciptakan persepsi, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan jaringan dan asosiasi. Tingkatannya adalah, yang pertama adalah brand recognition, yang kedua adalah brand recall, dan ketiga adalah top of mind awareness. Next. Kemudian yang ketujuh ada brand familiarity. Yang pertama adalah brand rejection, yang kedua adalah brand non-recognition, yang ketiga adalah brand recognition, yang keempat adalah brand preference, dan yang kelima adalah brand insistence. Untuk channel distribution adalah ada direct dan indirect. Untuk direct adalah channel distribution langsung, dan indirect adalah channel distribution tidak langsung. Next. Nah, berikut adalah profil UMKM yang kami teliti, yaitu Tahu Crispy Fatmawati. Tahu Crispy Fatmawati adalah sebuah usaha makanan yang didirikan oleh Amanda Nuraini Nata Prawira. Pada awalnya, Amanda ini memulai usaha dengan melakukan kemitraan dengan usaha Tahu Go. Namun, pada Agustus 2020 lalu beliau mendirikan brandnya sendiri dengan nama Tahu Crispy Fatmawati. Next. Permasalahan UMKM yang ada di Tahu Crispy Fatmawati, yang pertama ada penggunaan media sosial yang tidak merata oleh pelaku kemitraan Tahu Crispy Fatmawati. Yang kedua adalah
sasaran segmentasi konsumen yang lebih kepada umur 30 tahun ke atas. Next. Berikut adalah analisis kami terhadap tahu crispy Fatmawati. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness yang diciptakan oleh tahu crispy Fatmawati yang pertama adalah meningkatkan persepsi. Konsumen mengetahui brand baru yang didirikan yaitu tahu crispy Fatmawati. Yang kedua adalah menumbuhkan kepercayaan dengan menjaga kualitas pelayanan dan produk yang diciptakan oleh tahu crispy Fatmawati. Yang ketiga adalah membuat jaringan dan asosiasi dengan adanya testimoni dan membuka usaha kemitraan. Next. Selanjutnya adalah brand familiarity, di mana tahu crispy ini sebuah brand preference. Kompetitor terbesarnya adalah tahu go itu hasil dari rebranding yang menjadikan tahu crispy Fatmawati. Dilihat dari followers di dalam Instagramnya, tentu jauh berbeda. Dan franchise-nya itu tersebar di wilayah Indonesia untuk tahu go, sedangkan tahu crispy Fatmawati hanya wilayah Jabodetabek. Selanjutnya adalah strategi pemasaran melalui STP. Segmentation dari tahu crispy Fatmawati ini adalah penggemar makanan street food dengan targetingnya tentang usia 30 tahun ke atas dan memulai bisnis. Dan positioning atau keunggulan dari tahu crispy sendiri adalah adanya pilihan sambal yang beragam serta franchise yang siap pakai. Selanjutnya adalah marketing mix 4P, di mana produk yang ditawarkan tahu crispy ini makanan tradisional berbahan dasar tahu yang dikemas dengan menarik. Tahu dibuat secara crispy dan ditambahkan macam topping sambal yang dapat dipilih sesuai selera. Selanjutnya adalah price, di mana harga yang ditawarkan ini 1.600 per piecesnya dengan minimal pembelian 10 pieces. Dan harga ini sangat terjangkau dan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Dan untuk promosi pembuka cabang baru, tahu crispy Fatmawati memberikan harga 1.000 per piecesnya dengan minimal pembelian 10 pieces dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah place, di mana tahu crispy memiliki dapur pusat dan sentral penjualan itu berlokasi di Jalan RS Fatmawati dan memiliki cabang franchise di wilayah Jabodetabek. Sedangkan tahu crispy ini juga bisa diorder melalui GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Selanjutnya promotion. Tahu crispy Fatmawati melalui platform sosial media, TV, dan juga ads placement. Tahu crispy Fatmawati juga aktif membagikan kegiatan melalui proses pembuatan, interaksi dengan follower, menu terbaru, kolaborasi dengan brand lain, dan juga membuat event giveaway pada hari-hari besar. Selanjutnya, ada channel distribution. Pada channel distribution langsung, tahu crispy memproduksi dan menjual produknya secara langsung pada cabang pusat. Kemudian pada distribusi tidak langsung, tahu crispy Fatmawati membuat usaha kemitraan atau franchise. Selanjutnya, consumer behavior. Tahu crispy Fatmawati memenuhi kebutuhan konsumen pada tingkat physiological needs, yaitu kebutuhan biologis dari para konsumennya pada bidang makanan. Selanjutnya, rekomendasi kami kepada tahu crispy Fatmawati, di mana mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan secara maksimal. Kemudian bisa melakukan endorsement untuk memasukkan promosi. Kemudian bisa melakukan survei terlebih dahulu kepada sasaran segmentasi yang ingin dituju. Terakhir, bisa membuat konten pada platform media sosial yang harus diperhatikan setiap kontennya. Selanjutnya, kesimpulan dari kami adalah tahu crispy Fatmawati sudah baik karena ingin terus berkembang dan bertumbuh dengan terus belajar. Bagaimana cara memasarkan usahanya dengan benar dan juga tepat sasaran. Juga tahu crispy Fatmawati selalu menjaga konsistensi pelayanan dan kualitas produknya sebagai keunggulan dan juga strategi pemasarannya. Lalu saran dari kami, tahu crispy Fatmawati bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal, kemudian menambah segmentasi pasar yang lebih luas lagi, tidak hanya usia 30 tahun ke atas, dan terakhir, konsistensi dari pelayanan produk harus dijaga dan ditingkatkan. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.